Baik, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini, saya ingin menjelaskan lewat video ini langkah-langkah menyelesaikan limit fungsi di mana x mendekati a, fx hasilnya yang 0 per 0 tapi dia mengandung bentuk akar. Jadi di sini untuk kalian ingat langkah-langkah ini sudah kita tempuh, kita akan mengerjakan yang berbentuk, kalau ini sudah ya. Nah, sekarang yang hasilnya berbentuk tak tentu 0 per 0 ya. Yang difaktorkan sudah kan pertemuan sebelumnya, tapi yang sekarang kita bahas adalah yang ini, yang mengandung bentuk akar ya, yaitu dengan cara mengalihkan bentuk sekawan. Nah, anak-anak ingat lagi bahwa bentuk sekawan itu seperti ini ya. Akar dari A sekawannya adalah akar A. Kemudian kalau ada A tambah akar B, itu sekawannya adalah A kurang akar B. Ini berlaku juga sebaliknya. Artinya kalau ada A min akar B, sekawannya ini gitu ya. Nah, kalau ada akar A ditambah akar B, sekawannya adalah akar A dikurang akar B. Begitu juga sebaliknya. Itu ingat ya bentuk sekawan. Nah, sekarang lihat contoh soalnya. Nah, ini ya. Limit x mendekati 0, akar x ditambah 3 dikurangi x per x. Nah, sekarang kita sebagai syarat bahwa dia adalah cara menyelesaikan limit, yang pertama anak lakukan adalah mensubstitusi dulu ya. Nah, jadi kalau ini kita substitusi, artinya kita masukkan x-nya yang 0 ini ke nilai x-nya. Anak-anak akan dapatkan 0 ditambah 3 akar ya, akar 3 per 0 ya. Nah, sehingga kalau ini dilanjutkan, dia menjadi akar 3 kurang akar 3 per 0. Nah, ini akar 3 kurang akar 3 itu 0 ya. Kemudian bawahnya 0. Nah, ini menghasilkan bentuk tak tentu lah. Sehingga ini tidak bisa dengan cara ini ya. Tidak selesai dengan cara mensubstitusi, artinya kita tempuh cara yang lain, yaitu dengan mengalihkan bentuk sekawan namanya. Ya, kita tulis di sini ya. Baik, kita tulis dulu soalnya. Lim x mendekati 0, akar x ditambah 3 dikurangi akar 3 dibagi x. Oke. Nah, karena dia tadi adalah menghasilkan bentuk 0 per 0 dan ini mengandung bentuk akar, berarti anak-anak ini kalikan dengan sekawannya. Itu ya, perkalian sekawan. Nah, anak-anak tulis dulu kali per gitu ya. Nah, anak-anak tinggal masukkan ini sekawannya. Pertama lihat dulu penyebutnya yang bawah ini. Yang bawah ini tidak mengandung bentuk akar, sehingga kita tidak bisa mengalihkan dengan ini, tapi mengalihkan dengan yang pembilangnya. Coba dilihat pembilangnya. Oh, ternyata pembilangnya mengandung bentuk akar. Berarti carilah sekawan dari pembilangnya. Sekali lagi maksudnya gini. Dahulukan dulu penyebut. Kalau penyebutnya ada bentuk akar, itu pakai sekawannya dari penyebut. Kalau tidak, berarti sekawannya dari pembilang. Nah, karena di sini tidak ada, bawahnya tidak mengandung bentuk akar, berarti atasnya. Nah, sekawan yang min, di sini min nanti menjadi plus ya. Jadi kita tulis akar x ditambah 3. Nah, karena ini min jadi plus ya, plus akar 3. Nah, itu sekawannya ya, jadi sama-sama ya, atas dan bawahnya ini sama. X tambah 3 ditambah akar 3. Seperti itu. Jadi sama-sama dikalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, setelah itu ini saya tulis ya. Nah, setelah itu anak-anak kalikan, yang limnya ini boleh tidak ditulis ya. Nah, anak-anak kalikan, kalau perkalian sekawan, ini ya, ini namanya di atas ini kita mengalihkan sekawan ya. Nah, ingat lagi sifat perkalian sekawan. Kayak gini ya. Sekawan itu kayak gini, A min B
dikali A plus B. Nah, ini berlaku sifat depan kali depan gitu, itu adalah A kuadrat, dikurangi belakang kali belakang, B kuadrat. Jadi tidak usah mengalihkan depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, tidak usah, karena dia berbentuk sekawan. Jadi cukup depan kali depan, kemudian dikurangi belakang kali belakang. Karena yang tengah itu akan saling meniadakan, ya, saling nol, gitu ya. Sehingga kalau ada bentuk sekawan cukup depan kali depan dikurangi belakang kali belakang. Nah, yang atas ini adalah mengandung bentuk sekawan ya, sehingga anak-anak tinggal kalikan depan kali depan, itu berapa hasilnya. Jadi akar X tambah 3 dikali akar X tambah 3. Nah, itu adalah akarnya hilang ya. Jangan lupa bahwa perkalian akar yang sama itu hilang akarnya, sehingga kita tulis ganti dengan kurung saja. Kurung X ditambah 3 ya, kurang. Nah, ini ada kurangnya ya. Sekarang belakang kali belakang. Nah, akar 3 dikali akar 3. 3 ya. Per. Nah, untuk yang bawahnya ini dia bukan bentuk sekawan. Kalau bukan bentuk sekawan, tulis saja dalam perkalian yang nggak usah dikalikan. X kurung gitu ya, akar X tambah 3 ditambah akar 3. Jadi hasilnya seperti ini ya. X dikali akar X tambah 3 ditambah akar 3. Jadi ini bukan bentuk sekawan, tulis saya seperti ini. Nah, berikutnya di atasnya ini nah dibuka kurungnya ya. X tambah 3 kita buka kurungnya, X tambah 3 dikurang 3 per X ditutup lagi akar X ditambah 3 ditambah akar X akar 3. Oke, nah ini dihitung ya. Di atas dihitung X tambah 3 kurang 3 itu menjadi X saja. X. Nah, ini yang di bawah tetap saja ya. Akar X tambah 3 tambah akar 3. Nah, coba lihat nah, berikutnya ini ada X yang sama. Dan ingat bahwa X ini adalah pembuat 0 karena dia limit X kali 0 ya. Sehingga X-nya ini anak-anak bisa coret ya. Ini coret, ini coret. Nah, ini hasilnya 1 ya, jangan lupa 1 di atas. Sehingga hasilnya adalah 1 per akar. Nah, X-nya udah hilang, kurungnya boleh nggak ditulis ya, hilangkan. Nah, begitu kan. Nah, jadi langsung saja setelah ini baru anak-anak substitusi. Karena sudah hilang pembuat nolnya, anak-anak substitusi nolnya ya. X-nya dengan 0. 1 per akar X-nya ganti dengan 0. 0 tambah 3 ditambah akar 3. Nah, saya lanjutkan ke sini aja ya. Sama dengan 1 per akar 3 tambah akar 3. Ini sama dengan 1 per 2 akar 3.
Selesai. Atau ini dirasionalkan boleh ya, kali akar 3 akar 3 ya, 1/6 akar 3 ya. Jadi kalau untuk merasionalkan ini anak-anak tidak boleh ini ya, jadi ini tak diisi kali dengan akar 3 dengan sekawannya nah. Sehingga ini nanti menjadi akar 3 per 2 kali akar 3 kali akar 3 kan 6 ya. Akar 9 sorry 3 ya, 2 kali 3 itu 6. Selesai. Nah, jadi jawabannya adalah akar 3/6 atau 1/3 akar 6. Nah, baik, untuk contoh 2 yang ini nah. Limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per 3 dikurangi akar X kuadrat tambah 5. Nah, baik nak, kalau ini dicoba masukkan 2, dia hasilnya 0/0 ya. Jadi kita masukkan 2-nya dulu substitusi, ini kan hasilnya 2 pangkat 2 min 4 per 3 dikurang akar 2 kuadrat tambah 5. Nah, kalau ini dilanjutkan, atasnya 0 ya, bawahnya 4 kurang 4 per 3 kurang ini 3 ya. Kita lanjut saja, langsung aja ya. Ini adalah 0/0 ya, ini menghasilkan bentuk tak tentu juga. Nah, kalau bentuk tak tentu berarti kita tempuh dengan perkalian sekawan ya. Jadi kita tulis lagi, ini artinya tidak selesai di sini ya. Nah, berarti kita lanjutkan dengan langkah 2 ya, dengan cara perkalian sekawan. Kita tulis dulu soalnya, lim X mendekati 2, X kuadrat min 4 per 3 min akar X kuadrat tambah 5. Nah, ini dikalikan sekawannya, langsung aja kalikan. Sekawannya ya. Nah, sekawannya yang dilihat adalah yang pertama adalah penyebutnya. Lihat sini, dia mengandung bentuk akar. 3 min ini menjadi 3 plus ya. 3 plus akar, yang dalam akar tetap X kuadrat tambah 5. Jadi yang dipakai plus min itu berganti tanda hanya yang pemisah antara akar dan tidaknya ini ya. Jadi bukan yang dalam akar. Atasnya bawahnya sama, atas dan bawah sama. Oke. Sudah. Jadi perkalian sekawan. Nah, setelah itu sama dengan karena yang di atas ini bukan sekawan, berarti tulis seperti perkalian saja, tidak usah dikalikan ya. Jadi tulis seperti ini, X kuadrat min 4 kurung kita pakai ya. Kali kurung. Nah, itu ya. 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5. Sekali lagi, karena yang di atas ini dia bukan bentuk sekawan, biarkan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, yang bawah ini baru dia bentuk sekawan, baru dikalikan seperti tadi ya. Mengalikan sekawan itu adalah depan kali depan, depan kali depan, jadi kalikan 3 dengan 3,
langsung aja tulis 9 gitu ya. Kurang, nah, min kali plus lalu kurang ya. Kemudian kurung. Nah, gitu ya. Belakang kali belakang. Nah, belakang kali belakang. Karena akar kali akar, ingat lagi di sisi sifatnya ya. Ada sifat seperti ini nak. Akar X dikali akar X itu sama dengan X. Nah, gunakan itu. Jadi akarnya itu akan hilang kalau dia bilangannya sama. Ya. Sama lagi misalnya akar X plus 1 dikali akar X plus 1 ini sama dengan X plus 1. Nah, itu contohnya. Gunakan nanti sifat ini ya. Baik, lanjut ke sini. Nah, sehingga ini akar X kuadrat tambah 5 dikalikan akar X kuadrat tambah 5 sama aja dengan akarnya hilang nak. Jadi tinggal yang tengah saja dalam akar, yaitu X kuadrat tambah 5 kurung ya, jangan lupa ini isi 9 kurang kurung ya, karena ada penting sekali kurung di setelah kurang artinya. Oke. Nah, berikutnya yang di atas sama, yang di bawah ini dirubah ya. Yang di atas tetap tulis ini. Nah, yang di bawah itu dibuka kurungnya nak. Ya. Jadi ini dibuka kurungnya menjadi 9 kurang X kuadrat kurang 5. Nah, kalau disederhanakan ini biar cepat ya. Sederhanakan ini ke di sini nak. Ini akan dirubah menjadi, bisa ditulis menjadi min X kuadrat. Ya, 9 kurang 5 kan 4 ya. Plus 4. Nah, lebih sederhananya lagi ini bisa dirubah menjadi minnya ditaruh di luar nah, atau menjadi min ya X kuadrat kurang 4. Nah, itu bisa dirubah menjadi seperti ini. Sehingga langkah yang ini langsung saja saya bawa ke situ ya. Sama dengan yang atas tetap. Gitu ya. Nah, kita masukkan hasil akhir dari perubahannya ya, yaitu min X kuadrat kurang 4. Nah, sehingga ini ada yang sama ya. Sehingga itu ada yang sama, yaitu X kuadrat min 4 itu sama. Anak-anak tinggal coret ini. Ya, ini min 1 ya, sehingga hasil akhirnya adalah min. Nah, ini bagi min 1 tulis minnya ke atas, min 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5. Nah, karena sudah hilang pembuat nolnya, yang ini sudah dicoret, anak-anak tinggal substitusi X mendekati berapa ini ya. Nah, dia X nya mendekati 2, baru disubstitusi ke nilai X ini. Kita tulis di sini ya, min 3 ditambah akar 3 kuadrat ditambah 5 ya. Nah, ini langsung saja ya. 3 kuadrat itu 9, 9 tambah 5. Sorry kok 3 kuadrat ya, 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 4 tambah 5 itu 9 ya, berarti min
3 ditambah akar 9 itu 3 ya. Nah, hasilnya sama dengan negatif 6. Selesai. Nah, demikianlah pembahasan contoh soal limit perkalian bentuk sekawan ya. Semoga video ini membantu. Silakan nanti catat video ini, contohnya catat, kemudian kerjakan latihan yang saya berikan. Selamat belajar.